Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, NIM 2018-696, kelas AIK 4K Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang. Iman dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan ataupun perbuatan. Seseorang yang dikatakan mukmin apabila seseorang tersebut menjalankan ketiga perintah tersebut. Jika seseorang mengakui dalam hatinya bahwa Allah itu ada tetapi tidak mengikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, maka seseorang tersebut belum bisa dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Karena ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan, sehingga sebagai seorang mukmin harus menjalankan ketiga unsur tersebut dengan baik dan benar. Organisasi adalah suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak ada batas-batas yang mengikat. Globalisasi juga dikatakan sebagai perubahan sosial yang sangat berbeda pada zaman dahulu kala, dengan dikatakan sebagai perubahan sosial yang sangat berbeda dengan terdahulunya. Sekarang misalnya, seperti keterkaitan masyarakat dengan teknologi yang lebih modern dari sebelumnya, seperti pertukaran budaya, ekonomi internasional, dan lain sebagainya. Iman juga dapat mengalami pasang surut, naik turun, bahkan bisa mengalami luntur maupun lentur. Dalam hal ini, semua orang diuji menghadapi tantangan ataupun tamparan angin yang sangat kencang bertiup dari segala penjuru. Arus informasi globalisasi yang begitu hebat dan dahsyat jelas meninggalkan dampak bagi kehidupan sehari-hari, baik positif maupun negatif. Hal ini sangat nyata, sehingga kita tidak bisa memungkiri lagi kehadirannya. Dalam kondisi seperti ini, semua orang dituntut untuk mengantisipasi dengan iman yang tangguh dan kokoh, sehingga segala bentuk hal-hal negatif bisa dapat kita bentung dengan iman yang sangat kuat dan kokoh. Rekonstruksi iman sebenarnya telah ada pada diri kita. Rekonstruksi iman sebenarnya telah ada pada diri kita sebagai modal dasar dalam berbuat dan bertolak belakang, seperti adanya sifat jujur dan takwa. Mengenai suatu masalah selanjutnya adalah sangat tergantung pada pengembangan serta pengaruh daripada lingkungannya. Dalam era globalisasi saat ini, nilai iman benar-benar amat sangat esensial. Oleh sebab itu, pada hal ini, masalah pembinaan iman sangat perlu adanya ketekunan dan keseriusan. Semakin tinggi iman, justru semakin hebat kendala dan tantangan. Guna mengantisipasi hal-hal tersebut, seorang mukmin harus memiliki persepsi keagamaan yang lurus dan kuat, serta benar, dan sebagai konsekuensinya adalah keterasingan dalam arti golongan relatif kecil. Jadi memang begitulah realita bahwa sunatullah ini benar-benar berlaku di muka bumi yang fana ini. Akhirnya terjadilah perbandingan yang sangat menyolok, bahwa prosentasi orang berbuat kebajikan lebih kecil dan menurun dibanding pelaku perbuatan kejahatan yang maksiat. Jadi pengaruh iman pada era globalisasi ada dua faktor, internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal antara lain disebabkan adanya pengaruh perubahan zaman yang tumbuh berkembang di sekitar masyarakat. Nah, sedangkan faktor internal antara lain disebabkan oleh pengaruh sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri kita sendiri. Seperti contohnya syirik, nifak, dan kabair. Seluruh sifat ini merupakan musuh utama yang dapat menggerogoti iman kita sebagai seorang mukmin, sehingga semakin lama semakin menipis, bahkan akhirnya bisa hilang dan lenyap. Untuk itu tidak ada jalan lain kecuali yang harus dilakukan adalah introspeksi diri supaya tidak menyesal di kemudian hari, meningkatkan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun, meningkatkan prestasi ibadah dengan khusyuk dan tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal saleh yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat, meninggalkan amal maksiat yang dapat merusak dan berbahaya bagi kemaslahatan umat, aktif mengikuti majelis taklim dan rangka mengupgrade diri menuju kesempurnaan dan keutamaan. Nah, kondisi iman pada era globalisasi sudah semakin mengkhawatirkan karena budaya kebarat-baratan sudah mempengaruhi sebagian besar remaja Indonesia. Seperti pada cara berpakaian yang telah dikenakan oleh remaja sekarang tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak remaja sekarang bertutur kata tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Tidak memanfaatkan teknologi dengan baik, anak remaja lebih sering mendatangi tempat-tempat seperti diskotik dibandingkan datang ke masjid.
Hal tersebut sangat membahayakan bagi penerus bangsa dan dapat menghilangkan ajaran-ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah pada zaman dahulu kala. Perilaku pada zaman dahulu antara lain menggunakan pakaian yang sopan, bertutur kata yang baik, yang lebih tua, selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah, sering membaca Al-Quran. Nah, sedangkan perilaku pada zaman era globalisasi adalah berperilaku tidak sopan, bertutur kata yang tidak sopan kepada orang yang lebih tua, berpakaian yang kurang sopan, jarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak mengunjungi diskotik dibandingkan masjid. Iman di era globalisasi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena masyarakat Indonesia sudah terpengaruh oleh budaya-budaya kebarat-baratan, sehingga membuat keimanan seseorang itu berubah, dan hal tersebut juga bisa menjadi bisa merubah kaidah-kaidah dalam Islam. Kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka keimanan seseorang bisa luntur karena budaya barat yang semakin berkembang.